Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Iya ya. Iya. Apakah sudah makan siang? Belum. Nanti Bapak mau jajarin ya? Iya, Pak. Tapi nggak usah deh. Kan sudah punya uang jajan sendiri. Iya, Pak. Ya. Sebelum masuk pembelajaran anak-anak baiknya kita sudah terlebih dahulu pada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Adakah yang tahu pembelajaran yang akan kita bahas? Sistem sederhana manusia. Bagus. Nah, pembelajaran yang kita bahas yaitu sistem gerak pada manusia. Tetapi kita berfokus pada mekanisme kerja ototnya. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan dan menjelaskan mekanisme kerja otot pada sistem gerak manusia dalam isu sains, sosial, dan agama. Nah, sebelum itu Bapak mau mengajak kalian untuk senam terlebih dahulu agar otot-otot kalian itu bisa relaksasi gitu, bisa lebih lemas gitu. Ayo bisa berdiri sama-sama. Nah, sudah? Rentangkan tangan terlebih dahulu ke atas, samping lagi ke bawah. Nah, apakah ada kesan dari senam tersebut? Belum ada. Belum ada, berarti ya belum. Berarti kalian belum bersungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut, gitu. Dan kalau begitu kan ini kan siang-siang, jadi kalian belum pada makan, jadi langsung saja ke pembelajarannya. Boleh duduk kembali. Nah, adakah yang tahu mekanisme kerja otot itu bagaimana? Belum tahu. Oh, belum tahu ya? Belum dibaca tadi? Betul. Nah, mekanisme kerja otot itu terjadi karena ada rangsangan atau respon dari neuron motorik untuk merangsang kepada otot, sehingga terjadilah kontraksi dan relaksasi. Nah, ini ada gambar mengenai mekanisme kerja otot yang berupa otot, ada myosinya yang akan terkena ATP, dan ATP tersebut berubah menjadi ADP, sehingga fosfornya tadi menempel pada myosinya sehingga mengalami gerakan tersebut. Lanjut. Nah, ini merupakan kejadian kontraksi dan relaksasi pada otot kita. Yang sebelah kanan itu kontraksi otot bicep dan relaksasi otot tricep, dan yang sebelah kiri pada kontraksi otot tricep dan relaksasi otot bicep. Nah, karena kita sudah mempelajari secara singkat mengenai mekanisme kerja otot, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian semua, dan bisa dibagi kelompoknya menjadi dua bagian. Yang baris pertama terdiri dari 3 orang itu kelompok 1, dan baris yang kedua terdiri dari 3 orang itu juga kelompok 2. Silakan bisa bergabung. Ini materinya bisa dibaca dan diresapi. Mungkin ada beberapa jawaban untuk LKPD-nya dari materi tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak.
dengan kelompok 2? Apakah ada yang ditanyakan? Nanti. Nah, demonstrasikan nanti. Berarti mendemonstrasikan ya Pak? Ya nanti bisa dilakukan di depan Iya. presentasikan. Gimana kita lihat? Ini kenapa kok lesu gini? Apakah sakit? Oh, tadi kurang makan. Tadi belum makan maksudnya. Oke, kelompok 1 apakah sudah selesai? Selesai Pak. Kelompok 2 bagaimana? Belum Pak. Apakah kesulitan? Iya. Ini sepertinya tadi ya bisa tak ada gimana? Ini bisa dibuka secara spesifik. Oke, silakan lanjutkan kerjaannya. Ya sih. Sudah selesai? Sudah. Oke, bisa maju ya. Untuk kelompok 1 bisa perwakilan dari dua orang untuk mendemonstrasikan. Nanti kan ada yang mendemonstrasikan dan ada yang menjelaskan gitu. Jadi betul 2 orang untuk maju. Silakan untuk kelompok 1. Baik Pak. Perkenalkan, saya Slametira Zulfiani, absen 3 dan ini rekan saya Ainiatus Zulfa, absen 15, kami dari kelompok 1. Hendak mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi, mohon maaf, topik diskusinya itu demonstrasikan dan sebutkan alat apa yang bekerja saat melakukan takbiratul ihram. Boleh tolong diperhatikan Mbak? Oke, jadi saat melakukan takbiratul ihram, otot bicep berkontraksi atau memendek, sedangkan otot tricep yang berada di bawah mengalami relaksasi atau pemanjangan. Dan saat turun, otot bicep berelaksasi atau memanjang. Pak Zaki, itu yang kelompok kami diskusikan. Oke, sangat bagus ya jawabannya. Bisa tolong bisa ditunjukkan atau bisa itu yang mana dan atau bisa itu yang mana? Otot bicep itu yang atas dan otot tricep itu yang di bawah. Bagus, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Jadi mekanisme kerja otot pada beberapa bagian bagian tubuh itu saling berkaitan ya. Jadi jangan salah mengenai otot ini beres atau enggak. Jadi menyeluruh gitu. Karena belajarnya sudah selesai, saya akan memberikan post test. Mengajar post test pada kalian sebagai tolak ukur keberhasilan kalian dalam mempelajari mekanisme kerja otot tadi. Oke, bisa dibuka grupnya. Nah, silakan dikerjakan. Butuh berapa menit? 10 menit. Oke. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan kepada saya ya. Baik Pak. Gimana? Mengisi data Pak. Oke. Yang lainnya bagaimana? Mengisi data Pak. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Baik Pak. Saya kira soalnya cukup mudah, jadi mungkin bisa mendapat nilai lebih dari KKM. Iya Pak. Apakah ada yang selesai?
Sudah Pak. Bagaimana dengan nilainya? Bisa di berapa? 90. Wah, bagus. Nilainya bagaimana? 80. Bagus. Bisa saya simpulkan bahwa kalian dapat memahami mekanisme kerja otot tersebut. Sebelum pembelajaran saya tutup, apakah ada yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran pada siang hari ini? Saya Pak. Gimana? Dari mana? Proses mekanisme kerja otot itu dimulai dengan menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik yang menginisiasi kontraksi otot. Mekanisme otot terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama tadi adalah otot menerima rangsangan dari sistem saraf pusat. Yang kedua, rangsangan tersebut berasal dari otak yang merespon dengan reaksi kimia di dalam otot. Tahap yang ketiga dari mekanisme otot adalah proses relaksasi atau mengemasnya otot setelah kontraksi. Relaksasi tadi terjadi saat otot semakin panjang, membawa tubuh kembali ke keadaan awalnya. Sudah? Jadi relaksasi dan kontraksi itu saling berkaitan. Bapak ada sedikit kata-kata mungkin motivasi ya untuk kalian bisa dibaca bersama-sama. Nah, ibadah merupakan salah satu bentuk dalam menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.